Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Neti Muhrimah dengan NIM 223313 kelas RA15 Prodi Manajemen. Saya berasal dari Universitas Primagraha. Nah, adanya video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEME. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya pelajari selama setengah semester ini mengenai manajemen pemasaran. Jadi, materi yang akan saya bahas, yang pertama adalah mengenai manajemen pemasaran, yang kedua konsep inti pemasaran, yang ketiga orientasi perusahaan terhadap pasar, yang keempat tugas dan peran manajer pemasaran, yang kelima proses perencanaan dan perencanaan strategi, yang keenam sistem informasi dan riset pemasaran, yang ketujuh lingkungan pemasaran, dan yang terakhir adalah pasar konsumen dan perilaku pembelian. Baiklah teman-teman, langsung aja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran itu apa sih? Nah, jadi manajemen pemasaran merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan. Nah, tujuannya adalah untuk mencapai kepuasan pelanggan sekaligus keuntungan bagi perusahaan. Lalu, komponen utama manajemen pemasaran yang pertama ada riset pasar. Nah, dalam riset pasar ini kita bisa memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua ada perencanaan strategi. Nah, pada perencanaan strategi ini kita bisa menentukan produk, harga, promosi, dan distribusi. Yang ketiga ada implementasi. Nah, pada implementasi ini, kita bisa mengoperasikan rencana pemasaran. Dan yang keempat, ada evaluasi. Nah, pada evaluasi ini, kita bisa mengukur kinerja dan melakukan perbaikan. Materi yang kedua adalah mengenai konsep inti pemasaran. Nah, konsep inti pemasaran merupakan dasar yang menjelaskan bagaimana perusahaan tersebut berfungsi untuk menciptakan hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Nah, ada beberapa elemen utama dalam konsep inti pemasaran. Yang pertama adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Nah, produk atau layanan harus memenuhi kebutuhan dasar, keinginan spesifik, dan permintaan dasar. Yang kedua, ada produk dan layanan. Nah, solusi yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, ada nilai, kepuasan, dan kualitas. Nah, pelanggan memilih produk berdasarkan nilai yang dirasakan. Yang keempat, ada pertukaran dan transaksi. Nah, proses memberikan sesuatu untuk mendapatkan nilai baik. Dan yang terakhir, ada pasar. Nah, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, tujuan dari konsep inti pemasaran ini adalah menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Materi selanjutnya adalah mengenai orientasi perusahaan terhadap pasar. Nah, orientasi perusahaan terhadap pasar adalah pendekatan yang digunakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai tujuan bisnis. Misalnya, perusahaan yang berfokus pada produksi mungkin memprioritaskan efisiensi agar produk tersebut terjangkau, seperti perusahaan tekstil yang memproduksi pakaian dalam jumlah besar dengan harga murah. Nah, perusahaan dengan orientasi produk lebih menekankan kualitas seperti produsen smartphone yang harus berinovasi untuk menawarkan fitur terbaiknya. Sementara itu, orientasi penjualan sering diterapkan pada industri asuransi atau kendaraan bekas, di mana promosi dan penawaran agresif digunakan untuk menarik pelanggan. Contoh orientasi pemasaran adalah perusahaan e-commerce yang menggunakan data pelanggan untuk menawarkan produk yang sesuai kebutuhan mereka.
Sedangkan orientasi pemasaran sosial dapat terlihat pada perusahaan kosmetik yang menggunakan bahan ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sambil tetap memenuhi harapan konsumen tersebut. Selanjutnya adalah tugas dan peran manajer pemasaran. Nah, tugas utama dari manajer pemasaran adalah yang pertama, menganalisis pasar. Nah, kita bisa mengidentifikasi peluang dan ancaman di pasar tersebut. Yang kedua, ada perencanaan strategi. Nah, pada perencanaan strategi ini kita bisa menentukan target pasar dan target pemasarannya. Yang ketiga, ada implementasi program. Nah, kita bisa meluncurkan dan menjalankan kampanye pemasaran. Dan yang keempat, ada monitoring dan evaluasi. Nah, kita bisa mengukur efektivitas strategi yang digunakan. Selanjutnya adalah peran penting pada manajer pemasaran adalah sebagai penghubung antara perusahaan dan pelanggan. Yang kedua, sebagai pengambilan keputusan. Nah, kita bisa mengatur alokasi anggaran pemasaran. Dan yang terakhir ada investor. Nah, kita bisa mengembangkan ide pemasaran baru. Selanjutnya adalah proses perencanaan dan perencanaan strategi. Nah, tahapan perencanaan yang pertama ada analisis studi, di mana kita bisa mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang kedua, kita bisa menentukan tujuan, di mana sasaran yang ingin dicapai, misalnya peningkatan penjualan. Yang ketiga, penyusunan strategi. Nah, strategi pemasaran seperti STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Yang keempat, ada implementasi, di mana kita bisa menjalankan rencana yang sudah dibuat. Dan yang kelima, ada evaluasi dan kontrol, di mana kita bisa menilai keberhasilan rencana dan melakukan penyesuaian. Tips untuk perencanaan strategi ini adalah gunakan alat seperti matriks BCG atau analisis Pareto untuk mendukung proses perencanaan tersebut. Materi selanjutnya adalah sistem informasi dan riset pemasaran. Nah, sistem informasi pemasaran atau SIM yang mengumpulkan atau menganalisis dan menyebarkan informasi pemasaran secara sistematis. Selain itu, sistem informasi pemasaran juga membantu pengambilan keputusan berbasis data. Nah, riset pemasaran dibagi menjadi 5. Yang pertama ada definisi masalah. Nah, pada definisi masalah ini kita bisa mengidentifikasi tujuan riset tersebut. Yang kedua adalah mengumpulkan data. Nah, data primer atau survei, wawancara, dan sekunder atau laporan jurnal. Yang ketiga ada analisis data, di mana kita bisa menginterpretasikan hasil untuk mengambil keputusan. Yang keempat ada laporan hasil. Kita bisa menyediakan rekomendasi berdasarkan data tersebut. Dan yang kelima ada manfaat, di mana kita bisa memahami tren pasar, mengurangi resiko keputusan. Selanjutnya adalah lingkungan pemasaran. Nah, lingkungan pemasaran ini adalah faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi aktivitas pemasaran perusahaan. Faktor internal mencakup sumber daya, karyawan, dan budaya organisasi, sementara faktor eksternal meliputi pelanggan, pesaing, pemasok, dan distributor mikro, serta aspek ekonomi, sosial, teknologi, dan budaya atau mikro. Contohnya, perusahaan teknologi dapat mendorong perusahaan untuk berinovasi, sementara tren sosial seperti kesadaran lingkungan mempengaruhi preferensi konsumen. Perusahaan harus memahami dan beradaptasi dengan lingkungan ini untuk tetap relevan dan kompetitif. Materi selanjutnya adalah pasar konsumen dan perilaku pembelian. Nah, proses keputusan pembelian yang pertama ada pengakuan masalah. Nah, di mana konsumen itu menyadari kebutuhan. Yang kedua ada pencarian informasi, di mana melakukan riset tentang produk. Yang ketiga ada evaluasi alternatif, di mana membandingkan berbagai pilihan.
Yang keempat, ada keputusan pembelian di mana memutuskan produk yang akan dibeli. Dan yang kelima, ada perilaku pasca pembelian di mana evaluasi setelah pembelian atau kepuasan atau ketidakpuasan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang pertama ada psikologis, yaitu memotivasi, persepsi, dan sikap. Yang kedua ada sosial, yaitu pengaruh keluarga atau teman. Yang ketiga ada pribadi, yaitu umur, pekerjaan, dan gaya hidup. Yang keempat ada budaya atau nilai dan tradisi. Untuk soal nomor 2 mengenai produk yang dipilih adalah saya memilih produk hijab yang saya beri nama Veluna Hijab. Nah, jadi makna sendiri dari Veluna Hijab adalah Veluna itu gabungan dari veil yang artinya penutup dan luna itu merupakan bulan. Nah, jadi Veluna Hijab itu mencerminkan hijab yang memberikan keindahan dan ketenangan. Kenapa saya memilih bisnis hijab? Karena yang pertama, bisnis hijab itu merupakan bisnis impian saya sejak masuk SMA. Selain itu, peminatan bisnis hijab itu tinggi guys, karena sebagai kebutuhan kita sebagai umat muslimah tentunya memakai jilbab, yaitu selaras dengan tren fashion yang terus berkembang di Indonesia. Selain itu, pasarnya luas, terutama di Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, serta memiliki peluang inovasi produk dengan modal yang fleksibel. Peminatannya stabil sepanjang tahun, terutama meningkat di Ramadan hingga Lebaran. Keunggulan dari produk Veluna Hijab tersendiri adalah bahannya pastinya berkualitas tinggi, adem, dan tidak licin. Yang kedua, desainnya modern dan warnanya netral, cocok untuk semua gaya dan outfit tentunya. Dan yang ketiga adalah yang terpenting, harganya terjangkau dengan kesannya premium. Jadi kita menyediakan bahan yang premium tapi harganya affordable, terjangkau untuk siswa dan mahasiswa. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai segmentasi dari produk Veluna Hijab. Yang pertama dari segi demografisnya, yaitu wanita muslim usia 18-35 tahun dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Dari sisi geografisnya, fokus pada pasar-pasar di kota besar seperti Jakarta, di Bandung, Surabaya, dan sekitarnya. Terutama saya akan membuka di kota Pandeglang, yaitu kota kelahiran saya. Dan yang ketiga ada psikografis, yaitu wanita yang peduli penampilan, ingin tampil syar'i namun tetap modern dan stylish. Yang kedua, targeting. Nah, target dari Veluna Hijab adalah wanita muslim muda yang usianya itu 17-40 tahun ke atas atau remaja hingga dewasa muda. Yang kedua ada statusnya bisa mahasiswa, pekerja kantoran, ibu rumah tangga, atau pengusaha muda yang tentunya beragama muslim. Dan yang ketiga ada pendapatan, yaitu kelas menengah hingga menengah atas. Nah, produk ini dapat dikategorikan dalam rentan dengan harga affordable sampai premium. Yang ketiga ada positioning. Nah, posisi produk pasar yaitu diposisikan sebagai hijab berkualitas dan nyaman serta stylish untuk wanita muda yang ada di Indonesia. Strategi dari Veluna Hijab tersendiri, yang pertama ada fokus pada kualitas bahan dan desain simple yang mudah digunakan. Yang kedua, harganya kompetitif untuk menjangkau pasar luas. Dan yang ketiga, menyediakan berbagai warna netral yang sesuai untuk aktivitas harian. Nah, ini teman-teman, untuk slogan dari Veluna Hijab yaitu Elevate Your Elegance with Veluna. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.